Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Khadijah, alamat Telokoh Kokoh Bangkalan, mahasiswa Fakultas Tarbiyah, jurusan PAI semester 2, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah, Senasen Konang Bangkalan. Pada materi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Zaini SHUM MPD, saya akan mengurai singkat mengenai Daulah Umayyah Muawiyah bin Yazid pada tahun 683 sampai 684 Masehi, Khalifah yang tahu diri. Panglima Al-Husain bin Al-Namir dari Syria yang bertugas menaklukkan pasukan Abdullah bin Zubair di Mekah menemukan jalan buntu karena tak mampu menembus pertahanan lawan dan mendengar berita wafatnya Khalifah Yazid bin Muawiyah. Al-Husain menyerukan gencatan senjata. Abdullah bin Zubair tidak keberatan. Masa damai itu membuat kedua pasukan membaur satu sama lain, seolah tak terjadi permusuhan. Anggota pasukan dari Syria dengan bebas melaksanakan umrah, tawaf di sekitar Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah. Ketika tawaf itulah Panglima Al-Husain bin Al-Namir berpapasan dengan Abdullah bin Zubair sambil memegang lengan Abdullah. Al-Husain berbisik, "Apakah Anda mau berangkat bersamaku ke Syria? Saya akan berupaya supaya orang banyak mengangkat Anda sebagai khalifah." Abdullah bin Zubair menarik lengannya seraya menjawab, "Bagiku tak ada pilihan lain kecuali perang bagi setiap satu korban di tanah Hijaz. Lalu harus ditebus dengan 10 korban di Syria." Panglima Al-Husain menjawab dengan kata-kata yang cukup terkenal dalam sejarah, "Bohong. Orang yang mengangkat Anda sebagai cendekiawan Arab. Saya bicara dengan berbisik, tetapi Anda menjawab dengan berteriak." Tidak lama setelah itu, Al-Husain dan pasukannya kembali ke Syria. Boleh jadi tawarannya bukan basa-basi, sebab di Syria sendiri sedang terjadi kemelut yang cukup mengkhawatirkan. Sepeninggal Yazid bin Muawiyah, ditunjukkan putranya Muawiyah bin Yazid sebagai khalifah yang kala itu berusia 23 tahun, berbeda dengan ayahnya. Muawiyah bin Yazid lebih mengutamakan ibadah ketimbang urusan duniawi. Hari-harinya dipenuhi dengan kesolehan dan ketaatan. Jabatan sebagai khalifah bukanlah keinginannya, tetapi warisan dari sang ayah. Muawiyah bin Yazid bukanlah seorang negarawan, tetapi seorang ahli agama. Ia sendiri merasa tidak layak menduduki jabatan khalifah. Ia merasa tak sanggup menghadapi urusan pemerintahan dan kenegaraan. Apalagi sepeninggal ayahnya Yazid bin Muawiyah, bumi Syria terus dilanda kemelut. Didukung lagi oleh pengaruh Abdullah bin Zubair di tanah Hijaz yang semakin meluas. Dengan segala pertimbangan itu, akhirnya Khalifah ketiga Bani Umayyah ini menyatakan mundur dari jabatan khalifah setelah hanya 3 bulan memerintah. Di hadapan para tokoh istana, ia menyerahkan jabatannya. Para pemuka istana dan tokoh keluarga Bani Umayyah memintanya untuk menunjuk satu pengganti. Namun cucu pendiri Daulah Umayyah itu dengan tegas menjawab, "Aku bukan seperti Abu Bakar yang mampu menunjuk seorang pengganti. Aku belum menemukan seorang pun di antara kalian
yang mempunyai keutamaan seperti Umar bin Al-Khattab. Aku juga bukan seperti Umar yang bisa menunjuk ahli surah. Kalian lebih tahu dan pilihlah orang yang kalian hendaki. Sejak saat itu, Muawiyah bin Yazid menyerahkan hidupnya hanya untuk beribadah dengan uzlah, yakni mengasingkan diri. Menjelang penghujung tahun 64 Hijriah atau 684 Masehi, ia meninggal dunia dalam usia masih belia pada tahun 23. Ada yang mengatakan kematiannya tidak wajar. Ia dibunuh secara diam-diam. Sepeninggalnya terjadi perpecahan di wilayah Syam yang sekarang disebut Syria dan Palestina. Satu pihak cenderung mengikuti pendirian penduduk Hijaz untuk mengangkat baiat atas Abdullah bin Zubair yang berkedudukan di Mekah. Apalagi penduduk wilayah Irak dan Iran telah menyatakan baiat. Abdullah bin Ziyad yang menjabat gubernur wilayah itu buru-buru melarikan diri ke Syria untuk meminta perlindungan dari para tokoh Bani Umayyah. Demikian wilayah kekuasaan Abdullah bin Zubair sudah meliputi Hijaz, Yaman, Irak, dan Iran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.